Ketika Karman hendak pergi ke kebun, dalam perjalanannya ia mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Karman menyangka bahwa itu bangkai binatang, karena biasanya banyak binatang yang mati. Tanpa ada curiga, lantas ia pun melanjut perjalanan kembali agar segera sampai di kebunnya. Menjelang sore, Karman bergegas pulang, membawa seikat kayu bakar di pundaknya. Lagi-lagi dalam perjalanannya ia mencium bau bangkai. Dalam hatinya tergerak untuk memeriksa. Ia pun menurunkan kayu bakar di pundaknya, lalu mencari sumber bau tersebut. Semak belukar sudah ia singkirkan, namun tidak ada bangkai apapun yang ia temukan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada tumpukan rumput yang dikerubungi lalat. Karman pun segera mendekati tumpukan rumput tersebut. Alangkah kagetnya ia ketika melihat sebagian kaki mungil yang sudah pucat. Dengan segera Karman menyingkirkan tumpukan rumput tersebut. Seketika Karman langsung memalingkan wajah dan memutahkan isi dalam perutnya. Rupanya di balik tumpukan tersebut terdapat jasad bayi yang sudah meninggal dengan perut yang sudah terkoyak. Sesudah memuntahkan semua isi dalam perutnya, Karman kembali melihat jasad bayi yang ada di hadapannya. Karman merasa seperti ada yang aneh. Dari perut bayi yang sudah menganga lebar, tidak ada sedikit pun jeroan yang tersisa. Semua jeroan sudah hilang. Segera saja Karman berlari menuju desa. Ia hendak mengabarkan kepada warga bahwa ada bayi yang mungil yang sudah membusuk. Sesampai di desa, Karman melihat semua orang sudah berkumpul di salah satu rumah. Ia pun segera menghampiri dan menanyakannya pada salah seorang di dekatnya. "Ada apa ini, Pak? Kok ramai sekali?" "Bu Dewi meninggal," jawabnya singkat. Karman terdiam. Bahwa Karman lupa mengabarkan bahwa ada jasad bayi di kebun. Lalu, "Bu Dewi semalam baru lahiran?" tanya Karman. "Iya, dengar sih setelah Bu Dewi lahiran, selang beberapa menit bayinya menghilang," jawabnya. Karena syok, akhirnya Bu Dewi jatuh pingsan. Hingga sore ia belum sadarkan diri, lanjutnya. Bukan hanya itu, ari-ari yang belum sempat dikubur hilang secara tiba-tiba, padahal di situ ada dukun beranak yang menjaganya. Sontak Karman langsung teringat mengenai jasad bayi yang ia temukan. "Bayi, iya bayi," gumamnya dalam hati. "Pak, ada jasad bayi di kebun," ucap Karman dengan nada begitu keras. Seketika pandangan orang-orang di sekitar langsung tertuju pada Karman. "Bayi di kebun siapa, Man?" tanya salah seorang dari mereka. "Mari ikuti saya," jawab Karman. Lantas Karman langsung bergegas menuju perkebunan dan diikuti beberapa orang. Sampai di perkebunan, Karman menunjuk ke arah tumpukan rumput yang sudah ia singkirkan. Di sana bayinya," ucapnya. Semua orang bergegas mendekat. Ketika melihat apa yang ada di hadapannya, secara serempak semuanya memalingkan wajahnya kembali. Bahkan ada juga yang menghindar karena tidak tahan menahan rasa mual. "Tega sekali orang yang sudah membunuh bayi yang tidak berdosa ini," ucap seseorang. Walaupun korban ada di depan mata, tapi mereka tidak bisa menuduh begitu saja siapa dalang di balik semua ini. Dan anehnya, baru 1 hari bayi itu meninggal, tapi keadaan tubuhnya sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Kemudian jasad bayi tersebut dibawa ke desa dan diantar ke rumahnya. Meski mereka tidak mengenali bayi tersebut, tapi mereka yakin bahwa bayi ini adalah anak dari Bu Dewi. Sesampai di rumah, sebelum dibawa masuk, mereka memandikannya terlebih dahulu, lalu meletakkannya tepat di samping jenazah Bu Dewi. Idris, suami dari Bu Dewi, ketika melihat bayinya yang sudah terbujur kaku dengan perut yang sudah robek, seketika itu Idris langsung menangis histeris. Batinnya terasa terpukul. Bukan hanya Idris saja, orang-orang yang melihatnya pun merasakan hal yang sama. Apalagi tubuh si jabang bayi yang sudah tidak lagi utuh. Rasanya tak tega bagi siapapun yang melihatnya. "Ayo semuanya, kita harus mengurus kedua jenazah ini," ucap Pak Hanapi. Hari sudah sore, sebentar lagi menjelang malam. "Tidak baik jika harus menunda," lanjutnya. Sebagian orang menuju pemakaman dan sebagiannya memandikan kedua jenazah tersebut. Langit sudah terlihat gelap, artinya waktu maghrib sebentar lagi tiba. Namun
Orang-orang yang ditugaskan menggali kubur belum juga datang. Bagaimana ini, Pak? Apa kita tunda dulu pemakamannya? Iya, sambil nunggu petugas gali kubur datang, jawab Pak Hanafi. Sudah waktu maghrib, yuk sholat dulu. Dua orang tetap jaga di rumah duka ya, nanti gantian, lanjut Pak Hanafi. Selesai sholat maghrib, akhirnya petugas gali kubur datang dan melaporkan bahwa pemakamannya sudah siap. 8 orang langsung menggotong 2 keranda mayat dan diiringi rombongan lainnya menuju pemakaman. Selama dalam perjalanan, mata Pak Hanafi begitu awas. Tidak henti-hentinya mata Pak Hanafi melirik ke sana kemari. Karena langit sudah gelap, mereka semua mempercepat langkah kakinya agar sampai di tempat pemakaman. Sesampainya di pemakaman, kedua jenazah langsung diturunkan ke dalam liang lahat. Tanpa sengaja, Pak Hanafi melirik ke arah pohon yang ukurannya lumayan besar. Entah kenapa, Pak Hanafi merasa bahwa dari balik pohon tersebut seperti ada seseorang yang sedang mengawasi. Namun, Pak Hanafi tidak menceritakan kepada siapapun. Lalu, Pak Hanafi melanjutkan kembali acara pemakaman hingga selesai. Ketika hendak melangkah kaki meninggalkan pemakaman bersama rombongan lainnya, lagi-lagi mata Pak Hanafi tertuju pada pohon besar. Dan benar saja, begitu mata Pak Hanafi melirik, seketika ia melihat ada seseorang berlari keluar dari balik pohon dan menuju ke arah hutan. Siapa dia? Sepertinya bukan warga desa, batin Pak Hanafi. Apa mungkin di desa ini ada seseorang yang mendalami ilmu hitam atau melakukan pesugihan? Lanjutnya, ada rasa kecurigaan dalam diri Pak Hanafi. Namun, semua ini masih menjadi misteri. Belum ada kejelasan mengenai hal itu. Kenapa, Pak? Sepertinya Bapak sedang memikirkan sesuatu, tanya Karman. Nggak apa-apa, Man, jawab Pak Hanafi singkat. Lalu, Pak Hanafi melanjutkan perjalanan kembali bersama rombongan lainnya. Mengenai kematian Bu Dewi dan anaknya menjadi perbincangan hangat bagi warga sekitar. Kebetulan saat itu adalah salah seorang warga yang tengah hamil tua dan sebentar lagi akan hamil melahirkan. Sebut saja Laras dan suaminya Harun di usia kehamilannya yang sudah menginjak ke 9 bulan. Jelas hal itu menambah khawatir tersendiri bagi Harun. Setiap hari, bahkan setiap saat, Harun selalu menjaga istrinya. Dan benar saja, tepat jam 1:17 malam Jumat lagi, Laras mulai merasakan nyeri di bagian paha serta punggungnya. Untungnya Harun sudah menghadirkan dukun beranak sejak sore tadi. Harun seolah-olah tahu bahwa malam ini istrinya akan melahirkan. Harun, tolong ambilkan bak berisi air dan bawa kemari, teriak Nek Ana. Baik, Nek, ucap Harun. Harun segera mengisi air ke dalam bak lalu membawanya ke Nek Ana. Kamu di sini saja, temani nenek dan istrimu, ucap Nek Ana. Kemudian Harun duduk di samping istrinya. Dalam hatinya terus berdoa agar proses melahirkannya berjalan dengan lancar. Tidak lama kemudian, tepatnya jam 2 dini hari, si jabang bayi akhirnya keluar dengan selamat. Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Tidak hambatan suatu apapun, ucap Nek Ana. Bayinya laki-laki, Run, lanjut Nek Ana. Betapa bahagianya Harun pada saat itu mendengar suara tangisan dari bayi yang baru lahir. Tolong jaga bayi dan istrimu, nenek mau mengubur ari-arinya terlebih dahulu, ucap Nek Ana. Ingat ya Run, gak sesekali kamu tinggalkan, lanjutnya. Kemudian Nek Ana beranjak menuju belakang rumah dengan membawa bungkusan yang berisi ari-ari. Begitu Nek Ana membuka pintu dapur, sepintas Nek Ana melihat ada seorang berlari. Run, kau masih di dalam kan? Teriak Nek Ana. Iya Nek, Harun di dalam bersama istri, teriak Harun dari dalam. Lalu Nek Ana keluar melalui pintu dapur. Suasana malam yang gelap gulita, hanya ada sedikit pencahayaan dari bulan separuh, membuat bulu kuduk Nek Ana jadi merinding. Namun Nek Ana tetap memaksakan diri mengubur ari-ari tersebut. Berbeda dengan Harun dari dalam rumah, Harun mendengar suara langkah kaki dari samping rumah. Harun menyangka bahwa itu adalah Nek Ana. Nek, ucap Harun. Hening, tidak ada sautan dari arah luar. Mata Harun mulai melirik ke sana kemari. Dari celah bilik rumahnya, Harun melihat seperti ada seseorang yang sedang berdiri. Nek Ana lama sekali sih, gumam Harun dalam hati. Karena penasaran, Harun mencoba mengintip dari celah bilik rumahnya.
Akan tetapi orang itu sudah tidak ada. Kemana perginya? Perasaan dari tadi tidak terdengar suara langkah kakinya. Batin Harun bertanya-tanya. Kemudian Harun kembali duduk di samping istrinya. "Ada apa, Kang?" tanya Laras. "Tidak apa-apa, Neng," jawab Harun. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. "Siapa itu, Kang?" tanya Laras. "Tidak tahu, Neng, mungkin Nek Ana," jawab Harun. Ketika Harun hendak memeriksa, namun Laras melarangnya. Laras merasa bahwa itu bukanlah Nek Ana. "Jangan, Kang, tunggu saja di sini," ucap Laras. Harun pun mengurungkan niatnya. Mereka berdua hanya berdiam diri menunggu Nek Ana kembali. Tidak lama kemudian, lagi-lagi pintu diketuk kembali. Kali ini penasaran Harun benar-benar sudah membludak. Bahkan larangan dari istrinya ia hiraukan. Harun segera beranjak menuju pintu. Begitu pintu dibuka, namun tidak ada siapapun di luar rumah. Tiba-tiba Harun mendengar suara di balik semak-semak dari samping rumahnya. "Hei, siapa itu?" teriak Harun. Kemudian Harun berlari mengejar. Namun lagi-lagi tidak ada siapapun. Yang terlihat hanya rumah tetangga yang saling berhadapan-hadapan. "Akang!" Secara tiba-tiba teriakan istrinya mengagetkan Harun. Sontak Harun kembali ke dalam rumah. Rupanya di dalam sudah ada Nek Ana yang baru saja kembali. "Dari mana saja kau, Harun? Sudah nenek peringatkan. Jangan sesekali tinggalkan istri dan anak kamu," bentak Nek Ana. Rupanya Nek Ana benar-benar marah terhadap Harun. "Lihat istrimu, dia jatuh pingsan karena kehilangan anaknya," lanjut Nek Ana. Harun hanya bisa diam. Ia menyesal telah meninggalkan anak dan istrinya, walaupun hanya sebentar. "Kenapa kamu diam, Harun? Cepat bangunkan warga, minta bantuan untuk mencari anakmu," ucap Nek Ana. Harun langsung berlari mengetuk pintu rumah ke rumah lainnya sambil berteriak minta tolong. Warga yang mendengar suara teriakan, seketika itu warga langsung terbangun dan berhamburan keluar rumah. "Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya seorang warga. "Tolong saya, Bapak Ibu sekalian, bayi saya hilang," ucap Harun dengan wajah begitu panik. Mendengar ucapan Harun, warga kembali ke dalam rumah mengambil obor dan langsung menelusuri hutan. Semua rerumputan yang menghalangi sudah diperiksa, bahkan sampai ke tengah hutan, namun tidak ditemukan jejaknya. Hingga sampai jam 5 pagi, warga masih terus mencarinya, namun tetap saja tidak ada tanda-tanda apapun. Warga pun akhirnya pulang dengan tangan hampa. Belum genap 1 bulan, 2 bayi hilang secara misterius. Bahkan salah satunya ditemukan sudah tak bernyawa. Jam 6.45 pagi, para warga sampai ke desa. Selama dalam perjalanan, tak henti-hentinya mereka membicarakan bahwa semua ini ada kaitannya dengan pelaku pesugihan. Harun ketika sampai di rumahnya, ia hanya tertunduk lemas. Dilihatnya Nek Ana sedang merawat Laras. Rupanya Laras sudah siuman sejak tadi, namun wajahnya pucat. Laras merasa trauma karena kehilangan anaknya yang baru lahir. "Bagaimana, Harun? Apa anakmu sudah ditemukan?" tanya Nek Ana. "Belum, Nek," jawab Harun singkat. Mendengar jawaban Harun, Nek Ana hanya bisa pasrah sekaligus menguatkan hati Laras agar tetap tegar menghadapi kenyataan ini. "Yang sabar ya, Neng, mudah-mudahan secepatnya ketemu," ucap Nek Ana. Laras hanya diam. Sejak dari tadi ia tidak berbicara apapun. Dari bola matanya terus meneteskan air. Tidak lama kemudian Nek Ana pamit pulang. Ia harus merawat cucunya karena 1 bulan lagi akan lahiran. Begitu membuka pintu dapur, mata Nek Ana langsung terbelalak ketika melihat gundukan tanah yang tidak jauh darinya sudah acak-acakan. "Harun!" teriak Nek Ana. Mendengar teriakan dari dapur, Harun langsung menghampiri. "Ya, Nek, ada apa?" tanya Harun. "Coba kamu periksa gundukan tanah itu," ucap Nek Harun. Harun segera mendekati gundukan tanah tersebut. Setelah diperiksa, terdapat banyak sekali darah berceceran. Bukan hanya itu saja, dari sisinya terdapat jejak telapak manusia. "Apa ini, Nek? Kok banyak sekali darah berceceran?" tanya Harun. "Ari-ari, nenek mengubur ari-ari di situ," jawab Nek Ana. Kemudian Nek Ana menghampiri Harun. Begitu Nek Ana melihat, sontak Nek Ana terhanyut kaget. Ternyata ari-ari Nek Ana kubur rupanya sudah tiada. Hari-harinya ada yang mencuri
Sepertinya ada seseorang yang melakukan pesugihan di desa ini, ucap Nek Ana. Segera temui Pak Hanapi dan beritahu mengenai kejadian ini, perintah Nek Ana. Di tengah kepanikan, bukannya langsung beranjat, Harun malah berdiam diri, seperti orang kebingungan. Run, kamu kesambet apa? Cepat, bentak Nek Ana. Belum sempat Harun pergi menemui Pak Hanapi, rupanya Pak Hanapi sudah berdiri di belakang mereka. Saya sudah tahu pelakunya, namun saat ini saya belum bisa membuktikan, ucap Pak Hanapi. Nek Ana sebaiknya pulang, kemungkinan besar incaran selanjutnya adalah cucu Nek Ana sendiri, lanjut Pak Hanapi. Belum lama ini, Pak Hanapi pernah bertemu seseorang. Pak Hanapi merasa bahwa orang yang bertemu dengannya bukan bagian dari warganya. Bahkan, Pak Hanapi sendiri sempat berbincang-bincang dengannya. Namun, Pak Hanapi belum bisa mengulik latar belakang orang tersebut. Oleh karena itu, ketika Pak Hanapi menanyakan tempat tinggalnya, tiba-tiba orang itu langsung berlari. Semenjak saat itu, Pak Hanapi tidak bertemu lagi dengannya, hingga terdengar kabar ada bayi yang hilang secara tiba-tiba. Maka dari itu, Pak Hanapi menyimpulkan bahwa orang yang pernah ia temui adalah pelakunya. Hari terus berganti, bahkan sudah 1 minggu, bayi mungil belum juga ditemukan. Pasangan suami istri itu hanya bisa pasrah. Mau bagaimanapun, keduanya tidak bisa saling menyalahkan. Namun, hingga saat ini, Laras masih merasa trauma. Setiap hari selalu mengurung diri di dalam kamarnya. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari luar. Run, Harun, buka pintunya. Harun segera beranjak, membuka pintu. Begitu dibuka, di depannya sudah ada seseorang yang sedang berdiri. Anakmu sudah ditemukan, ucapnya. Kamu ikhlas ya, Run? Seketika, wajah Harun langsung pucat. Ikhlas? Artinya anak saya ditemukan, sudah tidak bernyawa. Bapak bohong kan? Tanya Harun. Mohon maaf, Run, saya hanya menyampaikan kabar duka ini, ucapnya. Anakmu sudah tidak bernyawa, bahkan hanya tinggal kerangka. Seluruh dagingnya sudah habis, yang tersisa hanya bagian kepala, lanjutnya. Mendengar kabar duka yang disampaikan oleh tetangganya, tiba-tiba Harun jatuh pingsan. Dari kejauhan, ramai orang yang menuju rumah Harun dengan membawa bungkusan kain. Rupanya, bungkusan kain tersebut adalah kerangka manusia atau kerangka anaknya. Dengan segera kerangka tersebut diurusnya, lalu dikuburkan dengan layak. Tepat 1 bulan, di mana orang-orang sudah melupakan kejadian yang memilukan itu, Andre yang kala itu sedang membersihkan rumput di sekitar kebunnya. Tak sengaja, ia melihat ada seseorang yang berjalan ke atas bukit. Gerak-gerik dari orang tersebut terlihat sangat mencurigakan. Dengan rasa penasaran, Andre pun mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba, orang itu berhenti, lalu menoleh ke arah Andre. Untungnya, Andre segera bersembunyi. Andre berharap orang itu tidak mengetahuinya. Perlahan, Andre melirik ke arahnya. Rupanya, orang itu sudah berada jauh dari pandangan Andre. Dengan segera, Andre mempercepat langkah kakinya hingga sampai di suatu tempat. Di sebuah gubuk yang sudah usang, orang itu hilang secara tiba-tiba. Apa tujuan membuntuti saya? Andre langsung terperanjat ketika mendengar suara seseorang dari arah belakang. Begitu Andre menoleh, rupanya itu orang adalah yang diikuti tadi. Perawakannya begitu kekar, membawa sebilah parang di tangannya. Seketika itu, Andre terdiam mematung. Kenapa diam? Jawab pertanyaan saya, ucapnya. Sekarang pergilah, dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Dengan tubuh gemetar, dipenuhi rasa takut, perlahan Andre melangkah kakinya, meninggalkan orang yang ada di hadapannya. Akan tetapi, orang itu tidak melepaskan Andre begitu saja. Ketika Andre sudah berada jauh darinya, dengan cepat, ia melayangkan parangnya dan mendarat tepat di leher Andre. Parang yang begitu tajam langsung menebas leher Andre hingga kepalanya putus dan jatuh tergelinding. Tubuh Andre langsung jatuh tersungkur bersimpah darah. Dengan segera, orang itu menghampiri Andre. Setelah dipastikan Andre benar-benar sudah mati, ia pun meninggalkannya begitu saja. Sementara orang tua Andre, Pak Kosim, yang menunggu di rumah, ia merasa khawatir karena dari pagi hingga sore Andre belum juga pulang. Bahkan hingga larut malam, Andre tidak diketahui keberadaannya. Sudah ditanyakan ke tetangganya,
namun mereka juga belum mengetahuinya. Pak Kosim mulai merasa cemas. Ia pun memutuskan untuk menemui Pak Hanapi malam itu juga. Sesampainya di rumah Pak Hanapi, Pak Kosim langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. Tunggu saja sampai besok pagi. Jika Andre masih belum pulang, besok saya akan mengerahkan warga untuk mencari keberadaan Andre, ucap Pak Hanapi. Kemudian Pak Kosim pamit pulang. Ia terus menunggu di rumah hingga sampai pagi hari. Andre masih belum juga pulang. Ia pun menemui Pak Hanapi kembali. Dengan segera Pak Hanapi langsung mengerahkan warganya untuk mencari keberadaan Andre. Warga mulai menelusuri hutan dan meneriakkan nama Andre hingga sampai di pertengahan bukit. Salah satu warga melihat sebuah gubuk. Teman-teman, lihat gubuk itu, ucapnya seraya menunjuk. Kemungkinan Andre ada di dalam, lanjutnya. Dengan segera berlari, mereka menuju ke gubuk tersebut. Akan tetapi, di antara kaki mereka ada yang menginjak benda, bentuknya bulat tidak rata. Sontak saja yang menginjak kepala tersebut langsung terhenyak kaget. Rupanya itu adalah kepala Andre. Kepala, teriaknya. Pandang mereka langsung tertuju ke arah kepala Andre. Kemudian salah seorang pergi ke desa menemui Pak Hanapi dan mengabarkan bahwa Andre sudah mati. Ia pun menceritakan bahwa di atas bukit ada sebuah gubuk yang sudah usang. Dengan segera Pak Hanapi langsung menemui mereka yang berada di tengah hutan. Sesampai di sana, rupanya tubuh Andre sudah ditemukan. Lalu Pak Hanapi mengajak warganya menghampiri gubuk tersebut. Sebelum mereka sampai, ternyata sudah ada orang yang berdiri menatap ke arah mereka. Ketika sudah mendekati gubuk, rupanya Pak Hanapi mengenali wajah orang tersebut. "Kamu, bukankah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Pak Hanapi. "Iya betul, rupanya kamu masih mengenali saya," jawabnya. "Perkenalkan, nama saya Kuncoro," lanjut memperkenalkan diri. Lalu Pak Hanapi menanyakan data diri Kuncoro dan apa maksud Kuncoro mendirikan sebuah gubuk di atas bukit, serta menanyakan kematian salah satu warganya. Awalnya Kuncoro menjawab pertanyaan Pak Hanapi secara logis, hingga sampai pertanyaan terakhir. Raut wajah Kuncoro terlihat begitu marah. Kuncoro merasa dituduh bahwa dia adalah penyebab kematian Andre. "Dengar ya Pak, kita baru bertemu 2 kali ini. Mana mungkin secara tiba-tiba saya membunuh warga Bapak," ucap Kuncoro memberi penjelasan. "Itu dari siapa?" tanya Pak Hanapi seraya menunjuk ke arah baju Kuncoro pakai. Sontak Kuncoro tidak bisa memberi penjelasan apapun. Dirinya serasa mati kutu. Pasalnya, ketika parang itu menebas leher Andre, Kuncoro berhasil membersihkan bercak darah yang ada di parangnya menggunakan baju yang ia pakai, sehingga ia lupa mengganti bajunya. Belum sempat Kuncoro menjawab, tiba-tiba Pak Hanapi melontarkan pertanyaan yang membuatnya tidak bisa mengerak lagi. "Apa jangan-jangan bayi yang selama ini hilang lalu ditemukan tidak bernyawa, kamu juga pelakunya?" Terlihat wajah Kuncoro begitu pucat. Ia pun mulai mencari alasan untuk membantah pertanyaan Pak Hanapi. Jangan sembarangan ya kamu sudah menuduh tanpa bukti. Itu sama saja fitnah," bentak Kuncoro. "Ingat, kamu orang yang disegani desa ini. Berilah orang contoh yang baik, jangan asal tuduh begitu. Sekarang kalian bubar," lanjutnya. Pak Hanapi mulai menyadari kesalahannya. Mau bagaimana, ia tidak punya bukti kuat. "Tunggu sebentar Pak, Bapak jangan percaya begitu saja pada bajingan itu," teriak salah satu warga. "Bapak harus segera ambil tindakan. Bukti sudah jelas ada di depan mata," lanjutnya. "Bunuh, bunuh, bunuh," teriak warga lainnya sambil mengacungkan parang. Warga berusaha menekan Pak Hanapi, bahkan hampir saja membunuh orang yang ada di hadapannya. Dengan sigap, Pak Hanapi berusaha menenangkan warganya. "Sabar bapak-bapak sekalian, kita tidak tahu siapa pelaku sebenarnya. Maka dari itu, sebaiknya kita pulang," ucap Pak Hanapi. Warga merasa kecewa dengan keputusan Pak Hanapi. Mereka semua hanya bisa saling memandang satu sama lain. Lalu, Pak Hanapi mengajak warganya pulang dan membawa jenazah Andre agar segera dikebumikan. 1 minggu kemudian, Pak Juna melihat orang yang bernama Kuncoro sedang mengintai rumah warga. Sebelumnya, Pak Juna tidak pernah bertemu dengan Kuncoro karena pada saat pencarian Andre, ia tidak ikut serta. Dengan segera Pak Juna berlari menuju rumah Pak Hanapi. Kebetulan pada saat itu Pak Hanapi sedang duduk di teras rumahnya. "Assalamualaikum Pak," ucap Pak Juna dengan napas yang terengah-engah. Lalu Pak Hanapi bangkit dari duduknya.
Waalaikumsalam, jawab Pak Hanafi. Kenapa kamu berlari seperti dikejar hantu? Tanya Pak Hanafi. Izinkan saya menarik nafas terlebih dahulu, Pak, ucap Pak Juna. Kemudian Pak Juna duduk di samping Pak Hanafi. Setelah dirasa tenang, lalu Pak Juna menceritakan maksud dan tujuannya. Begini, Pak, tadi tanpa sengaja saya melihat ada orang tengah mengintai rumah warga. Gerak-geriknya sangat mencurigakan dan saya tidak tahu siapa orang itu. Sepertinya bukan warga sekitar. Tidak jelas, Pak Juna. Pak Hanafi mencoba memutar otaknya, memikirkan siapa orang yang dilihat Pak Juna. Tidak lama kemudian, Pak Hanafi teringat mengenai seseorang yang tinggal di sebuah gubuk. Kuncoro, mau apa dia ke sini? Gumam Pak Hanafi. Bapak kenal orang itu? Tanya Pak Juna tiba-tiba. Ya, tidak diragukan lagi, sudah pasti itu Kuncoro. Tunjukkan di mana dia sekarang. Mereka berdua berlari menuju ke salah satu rumah warga. Dari kejauhan mereka melihat seseorang tengah mengintai. Rupanya rumah yang ada diintai adalah rumah Pak Nek Ana, yang mana pada saat itu hanya ada cucunya Lastri yang sedang mengandung dan ditemani oleh suaminya Alvan. Hei, siapa itu? Teriak Pak Hanafi. Sontak saja, secara tiba-tiba Kuncoro langsung berlari. Pak Juna hanya menggelengkan kepala melihat tingkah konyol Pak Hanafi. Bapak ceroboh sekali, kenapa berteriak? Harusnya kita tangkap dulu orang itu, ucap Pak Juna. Iya, baru kepikiran, jawab Pak Hanafi. Aduh, ucap Pak Juna, hingga kemudian melangkahkan kakinya pulang ke rumahnya. Menjelang malam, Nek Ana yang tidak berada di rumah, entah kenapa, tiba-tiba perasaannya begitu cemas. Pikirannya selalu teringat akan cucunya, yang mana sebentar lagi akan melahirkan. Karena perasaannya begitu tidak enak, khawatir akan terjadi sesuatu, Nek Ana memutuskan untuk menemui cucunya, bahkan akan menemaninya sampai ia melahirkan. Ketika sampai di rumahnya, sama-sama Nek Ana mendengar suara tangisan dari dalam. Dengar segera Nek Ana masuk ke dalam rumah. Begitu Nek Ana membuka pintu kamar, dilihatnya cucunya sedang menahan kesakitan. Sepertinya ia akan segera melahirkan. Nek Ana hanya berdiri memandang dari balik pintu kamar. Nek Ana merasa ada yang ganjil mengenai cucunya. Apa yang terjadi dengannya? Tanya Nek Ana menghampiri mereka berdua. Tidak tahu, Nek, sejak tadi sore badan terasa panas. Lalu secara tiba-tiba Lastri menangis kesakitan, jawab Alvan. Kemudian Nek Ana memeriksa tubuh Lastri. Setelah diperiksa, kondisi Lastri sehat-sehat saja. Begitu juga dengan kandungannya. Lalu panggil beberapa warga dan minta tolong untuk menjaga rumah ini selama 1 malam. Cepat, perintah Nek Ana. Dengan segera Alvan berlari menghampiri warga dan menceritakan kejadian yang dialami istrinya. Setelah mendengar cerita dari Alvan, kemudian warga beramai-ramai menuju rumah Nek Ana dan mulai melakukan penjagaan. Sementara itu, Nek Ana yang berada di dalam kamar, yang merasa perut Lastri semakin besar. Tiba-tiba sekujur tubuh Lastri terlihat kemerahan seperti iritasi. Kemudian Nek Ana memanggil Alvan dan menyuruhnya mencarikan 5 lembar daun jarak. Oh ya, sekalian panaskan di antara bara api ya, Van. Setelah dioleskan beberapa lembar daun jarak, namun kondisi Lastri tak kunjung membaik. Nek Ana merasa bahwa penyakit yang diderita Lastri adalah penyakit kiriman yang sengaja dikirim oleh orang. Lastri terus berteriak kesakitan sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. Warga yang berada di luar di rumah Nek Ana mulai mengintip karena penasaran. Kemudian Nek Ana beranjak keluar, menghampiri para warga dengan raut wajah yang terlihat begitu pucat. Saya minta tolong kepada kalian, jangan ada yang tertidur, walau hanya 1 menit saja, ucap Nek Ana. Jelas hal itu membuat warga bertanya-tanya apa maksud dari ucapan Nek Ana. Kemudian, jika cucu saya tidak selamat, maka malam ini juga saya harus melihat mayat pelakunya, ucap Nek Ana. Kamu yang sabar ya, Pan, lanjut Nek Ana. Tidak lama kemudian, dari dalam kamar terdengar suara Lastri berteriak. Segera saja Nek Ana dan Alvin berlari masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Lastri sudah terpujur kaku, tewas secara mengenaskan. Perutnya yang besar sudah terkoyak pecah, dipenuhi bercak darah, berceceran di sekitar ranjangnya. Lastri, teriak Alvan seraya berlari mendekati istrinya dan diikuti oleh Nek Ana.
Pemandangan di hadapan mereka benar-benar sangat memilukan. Bukan hanya itu saja, rupanya bayi yang ada di dalam kandungan Lastri sudah tidak ada. Seketika itu juga Alvan langsung menangis jadi-jadinya. Alvan merasa tidak ikhlas melihat istrinya tewas secara tidak wajar. Begitu juga dengan Neana. Neana bersumpah akan menuntut balas atas kematian cucunya. Yang menjadi pertanyaan, begitu banyak orang di luar, tidak ada satupun yang mengetahui jika ada seseorang yang masuk ke dalam kamar. Malam ini juga, Neana meminta bantuan warga desa untuk mencari pelaku kematian Lastri. Sementara itu, Panapi yang berada di dalam rumah sama-sama ia mendengar suara langkah kaki dari samping rumahnya. Karena penasaran, Panapi keluar untuk memeriksa. Dilihatnya ada seseorang yang tengah berlari memakai pakaian yang serba hitam. Kemudian Panapi membuntutinya dari kejauhan. Jalanan yang Panapi lalui rasanya sudah tidak asing lagi. Dan benar saja, jalan ini menuju ke sebuah gubuk. Lalu Panapi menghentikan langkahnya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke desa memanggil warganya. Sampai di desa, rupanya para warga sudah berkumpul membawa berbagai senjata tajam yang sudah dipersiapkan. Kalian mau kemana? Tanya Panapi penasaran. Bahwa tidak tahu kalau cucu Neana tewas secara mengenaskan dan kami semua akan mencari pelakunya, jawab salah seorang warga. Panapi terdiam sesaat. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud ucapan warga, karena sebelumnya tidak ada yang memberitahu Panapi. Kemudian Panapi menyuruh warga untuk mengikuti dirinya menuju ke sebuah gubuk yang ada di atas bukit. Padamkan obor kalian, bisik Panapi. Dengan langkah yang mengendap-endap, mereka mulai merangkak menuju ke atas bukit. Pak, ada seseorang di atas sana, ucap salah seorang warga. Kalian tunggu di sini, perintah Panapi. Kemudian Panapi mendekati gubuk. Seorang diri dilihatnya. Ternyata orang yang selama ini dicurigai adalah Kuncoro. Pada malam itu, Kuncoro tengah asik menjilati darah yang menempel di tubuh bayi yang sudah mati. Kemungkinan bayi tersebut adalah anak dari Lastri yang hendak melahirkan. Kuncoro, bagus sekali permainanmu, ucap Panapi secara tiba-tiba. Sontak saja, Kuncoro langsung menoleh ke belakang. Tapi sayang sekali, malam ini kamu tidak akan bisa berlari kemanapun. Lihat ke bawah, semua warga sudah menunggu darah segar dari tubuhmu, ucap Panapi seraya menunjuk ke arah warga. Parah yang digenggam Panapi sudah siap untuk menebas leher Kuncoro. Pada waktu itu, hukum rimba masih berlaku. Bagi siapa saja yang terbukti melakukan kejahatan sudah pasti mati. Tubuh Kuncoro gemetar hebat. Matanya terus melirik ke sana kemari, mencari celah agar dirinya bisa lolos. Begitu Panapi menoleh ke belakang dan mengarahkan warganya agar segera naik ke atas bukit, seketika itu Kuncoro langsung berlari, melesat jauh hilang dari hadapan Panapi. Sementara bayi yang sudah mati itu ia tinggalkan di gubuknya. Tubuh sang bayi itu masih terlihat utuh, tidak ada luka sedikit pun. Hanya saja ari-arinya sudah dilahap habis oleh Kuncoro. Bangsat, kejar, perintah Panapi. Belum sempat sampai ke atas bukit, mereka semua sudah terpencar, belereng ke sana kemari. Seorang Kuncoro yang mempunyai keahlian khusus, yaitu kecepatannya dalam berlari, bahkan tubuhnya terasa ringan jika sudah digerakkan. Tentu hal itu sangat sulit bagi warga yang mencarinya. Untungnya Neana secara segera tiba. Karena rasa dendamnya sudah memuncak, ia pun ikut membantu. Neana datang tidak sendirian. Ia berdua sama teman sebaiknya, Nek Surmini. Karena usianya sudah sepuh, mereka berdua hanya bisa membantu dari kejauhan. Mana warga yang lain? Tanya Nek Ana. Sudah saya kerahkan untuk mencari Kuncoro. Nek Ana dan temannya terlihat sangat marah karena keteledoran Pak Napi. Memang betul, Pak Napi begitu teledor. Ia tidak tahu bahaya yang akan mengancam keluarganya. Goblok, jika ada salah satu warga yang mati, apa kamu bertanggung jawab? Terbentak Nek Ana melampiaskan kemarahannya. Sudah Ana, biarkan saja. Sebaiknya kita tunggu saja sampai warga kembali, ucap Nek Surmini yang berusaha menenangkan Nek Ana. Sebenarnya yang akan membantu sepenuhnya adalah Nek Surmini. Ia bisa menemukan keberadaan seseorang melalui pendengaran selama orang tersebut masih bergerak di atas tanah. Untuk saat ini, ia belum bisa menemukan jejaknya.
Hal itu karena masih banyak warga yang berlarian sehingga sulit dia tebak. Tidak lama kemudian, datang salah seorang warga mengabaikan bahwa ada yang mati. Jasadnya masih tergeletak di tengah hutan. "Kamu dengar sendiri kan Hanapi?" bertanya Ana. "Kamu mengerahkan warga, sementara dirimu hanya berdiam diri di sini." Lanjutnya, Pak Hanapi hanya terdiam mendengar ocehan Ana. Tidak lama kemudian, warga mulai berdatangan membawa jasad yang sudah mati. Sementara Kuncoro sama sekali tidak ditemukan jejaknya. "Siapa saja yang belum kembali?" tanya Nek Ana. "Hanya tinggal beberapa orang saja, Nek," jawabnya. Kemudian Nek Ana menyuruh mereka mengumpulkan rumput serta jerami yang sudah kering sambil menunggu yang lain kembali. Mereka sudah mati. Nek Ana, Padang Hanapi, dan warga lainnya yang ada di gubuk. Seketika pandangan mereka langsung tertuju kepada Nek Surmini. "Kalian semua diam, tunggu perintah dari saya," lanjut Nek Surmini. Kemudian Nek Surmini mengambil salah satu tombak. Lalu ujung tombak tersebut ditusukkan tepat di perut bayi yang sudah mati. Nek Ana yang melihat hal itu, dirinya merasa geram terhadap temannya. Sempat ada perdebatan di antara mereka berdua. Hanya dengan cara ini, pelakunya bisa mati. Lagi pula, bayi mungil ini sudah tidak bernyawa. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jelas Nek Surmini. "Bangsat, kamu tahu tidak, bayi itu adalah anak dari cucu saya," bantah Nek Ana. Untungnya, perdebatan mereka tidak berlangsung lama. Kemudian, Nek Surmini menyerahkan tombak tersebut kepada Pak Hanapi dan menyuruhnya agar segera pergi ke arah barat. "Ingat, biarkan darah itu meresap di ujung tombak, dan jangan sesekali kamu bersihkan," perintah Nek Surmini. Seketika itu juga, Pak Hanapi langsung berlari seorang diri melewati jalan curam yang diselimuti dengan kegelapan. Sesampai di lokasi yang ditunjukkan Nek Surmini, Pak Hanapi mulai bersembunyi dari balik pepohonan. Tidak lama kemudian, sepintas ada orang berlari dari balik pohon ke pohon lainnya. Mata Pak Hanapi mulai mengawasi sekitar dan bersiap melayangkan tombaknya. Lama Pak Hanapi menunggu, akhirnya orang itu keluar dari persembunyiannya. Ketika ia sedang berlari, secara bersamaan Pak Hanapi langsung melayangkan tombaknya. Dengan sekejap, ujung tombak itu langsung menancap di bagian punggung orang tersebut dan tembus ke dada. Seketika, orang itu langsung jatuh tersungkur. Dengan segera, Pak Hanapi menghampiri. Rupanya dia adalah Kuncoro. Darah segar berwarna hitam mulai bercucuran membasahi tubuhnya. Badannya terasa kaku. Secara perlahan, kulitnya mulai menghitam, seperti terbakar. Tidak perlu lama lagi, Pak Hanapi langsung menyeret tubuh Kuncoro dengan susah payah. Akhirnya, Pak Hanapi sampai di gubuk, lalu menaruhnya di tempat rerumputan yang sudah kering dan langsung membakarnya. Rupanya, selama ini, Kuncoro tengah mendalami ilmu hitam, sekaligus menyempurnakan ilmunya, sejenis ilmu hitam yang bertentangan dengan norma-norma agama.